Perkenalkan, nama saya Kiandra Ayudia Maheswari. Sekarang saya bersekolah di SDN Mendokan Ayu 2 Surabaya. Hari ini saya akan menceritakan tentang si tudung merah. Disimak ya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang gadis kecil dan ibunya. Suatu hari, ibunya mendapat kabar bahwa nenek dari sang gadis kecil itu sedang sakit. Ibu pun menyuruh si gadis kecil itu untuk membawakan beberapa makanan dan minuman untuk diantar ke rumah neneknya. Sebelum gadis kecil itu berangkat, ibu menyampaikan pesan kepada si gadis kecil itu. "Nak, jangan pernah berbicara kepada orang asing atau orang yang tidak pernah kamu kenal ya." Si gadis kecil itu menjawab, "Ya, baiklah Bu." Ia pun berjalan dengan riang gembira. Nenek dari sang gadis kecil itu senang menjahit. Suatu saat, nenek pernah menghadiahi sang gadis kecil itu dengan kerudung merah. Kerudung merah itu sangat disukai oleh si gadis kecil itu. Setiap hari dia selalu memakai kerudung merah itu, sampai-sampai dia bisa dijuluki sebagai si tudung merah. Di tengah perjalanan, ia menemukan seekor serigala. Serigala itu mengucapkan salam dengan sopan. "Selamat siang tudung merah." Tudung merah tanpa rasa takut dan ragu-ragu langsung menjawab salamnya dengan sopan. Selamat siang serigala." Serigala bertanya kepada gadis kecil itu, "Kau mau kemana?" Si gadis kecil itu menjawab, "Aku ingin ke rumah nenek." "Apa itu yang ada di keranjangmu?" "Oh, ini ada beberapa makanan dan minuman untuk diantar ke rumah nenek." Memang rumah nenekmu di mana?" "Rumah nenekku ada di hutan ini." Mendengar jawaban dari si gadis kecil itu, serigala merencanakan niat jahat. Serigala berkata kepada si tudung merah, "Tudung merah, lihatlah sekelilingmu, banyak bunga bermekaran dan indah di sana. Apa kau tidak mau memberikan kepada nenekmu?" Si gadis kecil itu menjawab, "Wah, iya juga ya, aku akan memetik beberapa bunga. Pasti nenek sangat senang." Ia pun memetik beberapa bunga untuk neneknya. Dengan secepat kilat, serigala pun langsung pergi ke rumah nenek dan mengetuk pintu. "Tok, tok, tok. Selamat siang, Nek. Aku si tudung merah." Dan si nenek menjawab, "Ya, masuklah." Pintunya tidak dikunci. Setelah itu, serigala pun mengendap-endap untuk mendekati ranjang nenek dan langsung melahapnya bulat-bulat. Karena kekenyangan, serigala pun langsung tertidur di atas ranjang nenek dan tertidur dengan lelap. Si gadis kecil itu memetik beberapa bunga. Tanpa ia sadar, ia sudah berada di hutan yang sangat luas. Ia pun langsung bergegas ke rumah nenek. Sesampainya di rumah nenek, ia agak heran. Kenapa? Dikarenakan rumah nenek yang pintunya terbuka dengan luas. Ia pun memasuki dan mengucapkan salam dengan lantang. "Tok, tok, tok. Selamat siang, Nek. Aku si tudung merah." Tapi tidak ada jawaban satupun dari sang nenek. Ia pun langsung memasuki rumah itu. Dan ia pun juga terheran dikarenakan ukuran badan nenek yang tidak seperti biasanya. Tangannya besar, mulutnya besar, hidungnya besar, dan kakinya sangat besar. Ia pun bertanya kepada si nenek, "Nek, Nek, mengapa kupingmu sangat besar?" "Supaya bisa mendengarmu dengan jelas." "Nek, mengapa matamu menjadi lebih besar?" "Supaya bisa melihatmu dengan jelas." "Nek, mengapa tanganmu menjadi lebih besar?" "Supaya bisa merangkulmu dengan erat." "Nek, mengapa mulut nenek menjadi lebih besar?" "Supaya bisa melahapmu bulat-bulat." Mendengar jawaban dari si serigala, ia pun langsung terkaget. Serigala langsung melompat dari atas ranjang dan melahap si gadis kecil itu bulat-bulat. Karena kekenyangan, ia pun langsung tertidur di atas ranjang nenek dengan suara dengkuran yang sangat amat keras. Ia tidak sadar bahwa di depan rumah nenek ada sang pemburu yang lewat dan dia mendengar suara dengkuran yang sangat keras. Ia pun mengkhawatirkan kondisi nenek yang sedang sakit. Ia pun langsung memasuki rumah itu. Betapa terkejutnya dia, ternyata
Ternyata yang diranjang bukan nenek, tetapi sang serigala. Ia pun langsung berkata, "Kurang ajar kamu, berani-beraninya kamu memakan nenek." Dan ia melihat serigala tertidur dengan perut yang bergerak-gerak. Ia berpikir bahwa nenek masih hidup di dalam perut serigala. Ia pun langsung mengeluarkan gunting dari sakunya dan membelah perut serigala sedikit demi sedikit. Sedikit dibuka, ia melihat ada kain berwarna merah dan lebih lebar dibuka. Ternyata ada gadis kecil melompat dari perut serigala dan disusul dengan nenek yang merangkak dari perut serigala. Nenek berkata, "Untunglah ada pemburu yang menyelamatkan kita di sini." Setelah itu, sang pemburu pun memasukkan bebatuan yang sangat besar dan menjahitnya. Setelah serigala tersadar, betapa terkejutnya dia bahwa di dekatnya sudah ada pemburu yang berdiri sambil memegang senjata. Ia berusaha lari, tapi tidak bisa. Malah ia terjatuh ke tanah dikarenakan batu-batu yang sangat berat di perutnya. Setelah itu, nenek pun memberi hadiah sang pemburu itu dengan bumbu serigala dan mengajaknya ia memakan makanan dan minuman yang sudah dibawakan oleh cucunya, yaitu si tudung merah. Pelajaran yang dapat diambil dari dongeng ini harus mematuhi kata orang tua. Terima kasih, dadah!